Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Wanita yang cantik dan cerdas, manis dan charming, tetapi di balik keanggunannya ada hati yang gelap. Perempuan yang membunuh suami dan partnernya dengan cara yang tersadis. Siapakah wanita itu? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Dia bernama Godsergi Estibalis Kahansa Sabala. Ia lahir pada tanggal 6 September 1978 di Mexico City. Di usianya yang kelima tahun, keluarganya pindah ke Spanyol dan ia dibesarkan di kota Katalan, Barcelona. Ayahnya yang bernama Armando Carranzo Mendoza Lopez adalah seorang penulis yang dikenal secara lokal, dan ia telah menulis beberapa buku tentang mata pelajaran eksoterisme, perdukunan, dan juga kehidupan suku Inka, Maya, dan Aztec. Sebelumnya ia juga bekerja sebagai jurnalis di Meksiko. Ibunya yang bernama Angela Zabala berasal dari Bosque Country. Esti juga memiliki seorang adik laki-laki. Karena hubungan Esti dengan ayahnya tidak baik, Esti pernah berhayal untuk membunuh ayahnya dengan cara tersadis. Karena ia kesal tidak diberi hak-haknya dan ia selalu dipaksa untuk mengikuti apa yang ayahnya inginkan. Esti pernah menjalin hubungan dengan seorang pria selama 5 tahun. Namun hubungan tersebut kandas di tengah jalan setelah ia menyelesaikan studinya. Dengan alasan kekasihnya tidak mencari pasangan untuk serius, sedang Esti saat itu sudah siap untuk menikah. Alasan kekasihnya itu membuat Esti ingin melakukan balas dendam untuk membunuhnya. Dengan cara memotong rim mobilnya untuk imbalan karena ia telah menghancurkan hatinya dan berharap dia akan menghancurkan seluruh tulang dalam tubuhnya. Tidak selang waktu lama, Esti memutuskan meninggalkan Spanyol dan pergi ke Jerman. Dia tinggal di kota Munich untuk sementara dan bekerja sebagai au pair, yaitu pembantu rumah tangga dari negara asing, dan tinggal bersama keluarga temannya. Setelah ia merasa lelah menjadi au pair, dia mencari pekerjaan lainnya di sebuah toko es krim di desa dekat Nuremberg. Selama bekerja di sana, ia bertemu dengan seorang bernama Holzer Holz. Dia adalah penjual lemari es dan anggota komunitas keagamaan Hare Krishna. Holger Holz 14 tahun lebih tua dari Esti. Tidak lama kemudian mereka pun mulai berkencan. Tahun 2002 mereka memutuskan untuk menikah dan pindah ke kota kelahiran suaminya di Berlin, di mana ia bekerja dan berbagi pekerjaannya dengan Esti. Beberapa waktu setelah pernikahannya, Holz menunjukkan wajah aslinya dengan mengambil semua uang hasil kerja Esti sebagai pelayan dan kemudian menyita dokumen-dokumen Esti jika ia ingin kembali ke Spanyol. Esti mengatakan bukan hanya itu saja, tetapi Holz juga pernah menyakitinya secara verbal dan fisik. Lalu Esti melanjutkan pekerjaannya di toko es krim. Keberuntungan masih belum menghampiri Esti. Setelah di rumah dia mendapatkan siksaan, di tempat bekerja pun ia sering dipermalukan oleh atasannya dan juga tidak menghargainya sebagai pelayan. Esti merasa semua orang mengambil keuntungan atas dirinya, dan ia juga berpikir jika ia terus diam maka mereka akan mengeksploitasi fisik dan mentalnya. Dia tetap bertahan bekerja di toko es krim itu walaupun setiap hari harus mendapatkan banyak tekanan. Sambil ia menyusun sebuah rencana untuk menghancurkan toko es krim tersebut. Pada tahun 2005, Esti dan Holz pindah ke Vienna.
di mana akhirnya ia dan suaminya membuka toko es krim di Oswald Guest. Dalam penghasilannya dari toko mereka, suaminya Holtz menguasai keuangan dan keuntungan yang mereka dapat. Keuntungan itu digunakan oleh Holtz untuk membeli alat-alat video gamenya. Esti yang telah terlanjur jatuh cinta kepada Holtz, yang selalu menganggapnya sebagai puppet, dia tersadar dan berusaha untuk mencari pasangan lain. Setelah 2 tahun kenal dengan Manfred, Esti mulai menjalin hubungan serius dengan penjual mesin es krim itu. Kemudian Esti menceraikan Holtz. Walaupun mereka sudah bercerai, mereka masih tinggal di dalam satu apartemen. Pada tanggal 27 April 2008, Esti pulang dari kerjanya di toko es krim dan kembali ke apartemen yang juga ditempati oleh mantan suaminya. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Sore menjelang malam itu, mantan suaminya mencaci maki dan menghina dirinya seperti yang ia lakukan sebelumnya. Tetapi kali ini lebih parah dan membuat Esti berubah pikiran. Saat Holtz sedang bermain video gamenya, Esti yang menyembunyikan sebuah pistol di apartemennya, ia ambil dan menembak kepala bagian belakang Holtz. 2 peluru menembus kepala Holtz dan 1 peluru dia arahkan tepat di pelipis Holtz. Kenapa setelah sekian tahun ia mendapatkan pelecehan dan penyiksaan, Esti baru kali ini mengambil tindakan? Ternyata Esti melakukan itu bukan karena cacian atau siksaan yang ia terima, melainkan ia memiliki motif lain, yaitu Esti sudah sangat lelah karena harus berbagi apartemen, karena Holtz tidak akan memutuskan pindah dari tempat tersebut. Dan Esti juga punya banyak utang kepada Holtz, dan jika ia lunasi hutang itu, maka Esti akan kehilangan toko es krimnya. Jasad tubuh Holtz berada di apartemen Esti selama beberapa hari. Esti berusaha untuk menghilangkan jasad mantan suaminya dengan cara mencoba membakar tubuhnya. Tetapi melihat asap yang tebal, kemudian ia memadamkan apinya dan mencari jalan lain. Ia memutuskan untuk membeli gergaji dan memotong tubuhnya, lalu ia simpan di dalam lemari pendingin. Pada tahun 2008, di saat musim gugur, ia dipaksa untuk keluar dari apartemennya. Tentu hal itu memaksanya untuk memindahkan potongan jasad mantan suaminya juga. Ia lalu memindahkan potongan tubuh itu ke dalam lubang mesin es krim dan menutupnya dengan cairan beton. Kecuali kepala Holtz yang lekat di bagian bawah freezer, solusi yang ia lakukan sama, yaitu mencampur adonan beton dan memasukkan ke dalam freezer. Setelah semua selesai, Esti memanggil 2 temannya untuk membantunya membawa mesin es krim dan freezer itu ke dalam tokonya. Ketika kedua temannya bertanya tentang keberadaan Holtz, Esti menjawab bahwa Holtz telah bergabung dengan sebuah sekte di India, dan temannya pun tidak menaruh rasa curiga. Esti yang sedang menjalin hubungan dengan Manfred, orang dari Austria. Manfred memberi tambahan uang modal kepada Esti untuk toko es krimnya. Tapi tidak lama kemudian Manfred berubah pikiran dan dia sering tidur bersama wanita lain. Dia juga sering mengontrol Esti dan juga meminta uang kepadanya. Karena Esti tidak mau kalah saingan, Esti mengambil tindakan dengan operasi plastik untuk mempercantik dirinya, dengan maksud agar Manfred tidak mencari wanita lain. Setelah Esti melakukan operasi, akhirnya Manfred mengatakan bahwa ia tidak mau memiliki anak dengannya, dengan alasan dia sudah memiliki anak dari mantan sebelumnya. Untuk yang kesekian kalinya, Esti merasa hancur kembali dan tidak punya harapan dalam hubungan mereka. Sambil belajar dari pembunuhan pertamanya, Esti kini menyusun sebuah rencana yang kiranya ia akan butuhkan suatu saat. Esti belajar menembak di dalam rumahnya dengan menutup semua dinding dan lantai agar tidak berantakan di dalam rumahnya. Pada malam 21 November 2010, setelah mereka kembali pulang dari piknik, Esti merencanakan pembunuhannya. Esti menunggu sampai Manfred tertidur. Setelah itu ia menata semua plastik di lantai dan di dinding
dan menembak kepala Manfred 4 kali. Setelah Manfred tidak bernyawa, Esti berusaha memotong tubuhnya dengan mesin gergaji dan menumpuknya di dalam mesin es krim dengan cor beton bersama jasad Hall sebelumnya. Hilangnya Manfred akhirnya dipertanyakan banyak orang. Karena tekanan itu, Esti memaksa membuat laporan atas hilangnya Manfred beberapa hari setelah pembunuhan. Toko es krim milik Esti juga berdekatan dengan bangunan pada tanggal 26 Juni 2011. Setelah pipa mengalami kebocoran, pekerja yang memperbaiki pipa tersebut menemukan freezer es krim yang dipenuhi dengan cor beton. Itu adalah freezer Esti yang disembunyikan. Malangnya, setelah ia membuka freezer yang tidak terpakai itu, ia melihat potongan kaki Manfred keluar dari dalam beton. Lalu ia melaporkan penemuannya itu kepada polisi. Dan setelah melakukan investigasi, itu dinyatakan adalah sisa tubuh manusia. Keesokan harinya, Esti mendengar dari tetangga yang mendatangi toko es krimnya dan mengatakan tentang penemuan jasad manusia di dalam freezer. Kabar itu membuat Esti sangat ketakutan. Dengan cepat, Esti menarik semua uang dari bank dan depositnya. Ia lalu mengemasi semua barang dan pasportnya, lalu ia pergi menuju airport. Dia telah membeli tiket untuk pergi ke Paris, tetapi sesampainya di airport, ia ketakutan jika polisi akan menangkapnya di sana. Ternyata benar, polisi telah menunggunya di pintu masuk airport. Setelah melihat situasi tersebut, Esti berusaha kabur dan memilih pergi ke penginapan di Toimeso dan pergi keesokan harinya. Untuk melansir ketakutannya, Esti pun meluncur ke jalan dan bergabung dengan artis jalanan yang baru ia kenal, sambil bercerita tentang penemuan potongan tubuh manusia. Laki-laki yang diajaknya ngobrol itu merasa curiga dan ia langsung menghubungi polisi. Pada tanggal 10 Juni, Esti tertangkap dan dikirim ke Austria. Dalam persidangannya, Esti dinyatakan mengidap personality disorder. Dan di sana Esti menyatakan pembelaan dirinya atas apa yang ia lakukan. Ia tidak membunuh dengan nafsu, melainkan karena mereka itu pantas untuk dihilangkan. Pada tanggal 5 September 2012, hakim menyatakan atas pembunuhan 2 orang Holz dan Manfred dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.